Renungan pagi, agama yang bersinar oleh Ellen G. White, 16 Maret 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang rajin bekerja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 16 Maret tahun 2023 berjudul Bergembira dalam pekerjaan yang bermanfaat. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Pengkhotbah 5 ayat 18. Kebiasaan menikmati pekerjaan yang bermanfaat sekali dibentuk tidak akan pernah hilang. Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 336. Orang yang lamban atau malas dan yang sengaja tidak peduli, meletakkan pada jalannya sendiri kesukaran yang selalu merintangi kehidupannya. Ia menolak pendidikan yang timbul dari kejujuran bekerja. Kegagalan membantu sesama manusia dengan tangan sendiri berarti merampok Allah. Karirnya sangat berbeda daripada karir yang Allah rencanakan baginya. Karena dengan menghina pekerjaan yang berguna akan merangsang cita rasa yang lebih rendah dan melumpuhkan kuasa hidup yang paling berguna. Tidak sedikit, bahkan ribuan manusia hidup hanya untuk menghabiskan kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka dalam kemurahannya. Mereka lupa membawa persembahan syukur kepada Tuhan atas kekayaan yang dipercayakannya kepada mereka dari hasil bumi. Mereka lupa bahwa Allah rindu agar mereka melipat gandakan secara bijaksana talenta-talenta yang dipinjamkan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi penghasil dan juga pemakai. Jika mereka menyadari pekerjaan yang Tuhan inginkan, mereka lakukan sebagai tangan penolongnya, mereka tidak akan merasa ada satu kesempatan untuk menghindari semua kewajiban lalu tinggal diam. Kebahagiaan sejati terdapat hanya bila mana kita menjadi baik dan melakukan kebajikan. Kegembiraan yang paling murni dan tertinggi terdapat pada orang-orang yang dengan setia memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka. Tidak ada pekerjaan jujur yang menurunkan martabat. Kemalasan yang hina menuntun manusia merendahkan tugas-tugas sederhana dalam kehidupan setiap hari. Amanat kepada orang muda, halaman 263-264. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa penting untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat? Karena membina keluarga bahagia, halaman 83 paragraf 2 berkata, jikalau engkau menyukai pekerjaan yang berguna itu, maka pikiranmu akan terisi dengan kegiatan itu. Engkau tidak lagi menggunakan waktu untuk berangan-angan. Artinya, pekerjaan yang berguna itu atau pekerjaan yang bermanfaat tersebut
membuat kita menjadi rajin. Dan tidak hanya menjadi rajin, Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 135 paragraf 2 yang berbunyi, "Demikianlah agar setiap cabang pekerjaan yang berguna dan tiap-tiap pergaulan hidup, ia mau supaya kita mendapat satu pelajaran tentang kebenaran ilahi. Kemudian pekerjaan kita setiap hari tidak lagi mengisap perhatian kita dan mendorong kita lupa kepada Allah. Pekerjaan itu akan senantiasa mengingatkan kita akan Khalik dan Penebus kita." Pekerjaan yang berguna atau pekerjaan yang bermanfaat itu tidak hanya membuat kita menjadi rajin, tetapi terlebih lagi agar membuat kita mendapat pelajaran tentang kebenaran ilahi dan senantiasa mengingatkan kita akan Pencipta dan Penebus kita. Apakah pekerjaan yang bermanfaat tersebut? Ini bukan pekerjaan di kantor. Pekerjaan di kantor baik, tetapi yang dimaksudkan adalah pekerjaan sehari-hari di rumah, entah di luar rumah atau di dalam rumah. Membina Pendidikan Sejati halaman 260 paragraf 2 menyatakan, gerak badan di luar rumah, terutama dalam pekerjaan yang bermanfaat, adalah salah satu sarana rekreasi yang terbaik untuk tubuh dan pikiran. Dan teladan guru akan mengilhami murid-muridnya dengan perhatian dan menghormati bekerja dengan tangan. Beberapa contoh pekerjaan bermanfaat di luar rumah adalah berkebun, bertukang, seperti Yesus bekerja di bengkel tukang kayu, dan sejenisnya. Sebab Roh Nubuat berkata, kemalasan melemahkan sistem. Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk menjadi aktif dan berguna. Tidak ada yang dapat meningkatkan kekuatan kaum muda seperti latihan yang tepat dari semua otot dalam pekerjaan yang bermanfaat. Child Guidance halaman 340 paragraf 1. Kemudian, pekerjaan bermanfaat juga ada di dalam rumah. Health Reformer, Mei 1 tahun 1873 paragraf 6 berkata, banyak pemuda dan pemudi terlalu sombong atau terlalu malas untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat di rumah atau di kebun. Jadi, pekerjaan bermanfaat itu bukan pekerjaan kantoran, tetapi pekerjaan di rumah dan di kebun. Karenanya, jangan hindari pekerjaan di rumah dan di kebun. Sebab pekerjaan bermanfaat tersebut benar-benar memberikan manfaat. Tadi kita lihat untuk menjadikan kita rajin serta mengungkapkan kebenaran ilahi dan mengarahkan pikiran kita kepada Pencipta dan Penebus kita. Kemudian ditambahkan lagi dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 365 paragraf 2 yang berbunyi, kemalasan, kurang berusaha adalah kutuk yang terbesar kepada anak-anak zaman ini. Pekerjaan yang baik dan bermanfaat akan merupakan suatu berkat yang besar oleh meningkatkan pembentukan kebiasaan yang baik dan satu tabiat yang agung. Pekerjaan bermanfaat itu adalah untuk pembentukan karakter agung. Itu sebabnya setan berusaha membuat orang-orang muda menjadi malas, supaya mereka tidak punya karakter yang agung dan akhirnya binasa. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor, Oktober 18, tahun 1894, paragraf 5. Jika kaum muda tidak dilatih untuk pekerjaan yang bermanfaat, apakah mereka kaya atau miskin, mereka berada dalam bahaya, karena setan akan mencarikan pekerjaan bagi mereka menurut perintahnya sendiri. Artinya, pekerjaan bermanfaat di rumah dan di kebun itu adalah dari Tuhan. Jika orang muda tidak mau kerjakan, setan kasih pekerjaan. Apakah itu? Hiburan dunia, media sosial, gadget, dan sejenisnya. Dan itu semua mendatangkan kebinasaan. Oleh karenanya, Yesuslah teladan bagi orang-orang muda dan bahkan orang dewasa. Membina Keluarga Bahagia halaman 485 paragraf 2 menyatakan, kehidupan Yesus penuh dengan kerajinan, dan dia melakukan gerak badan dalam melakukan beraneka tugas sesuai dengan perkembangan kekuatan jasmaninya. Dalam melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan bagi dia, ia tidak ada waktu yang akan disia-siakan dalam hiburan yang tidak berguna. Dia tidak turut ambil bagian dalam satu perbuatan yang akan meracuni akhlak dan mengendorkan kekuatan jasmaninya,
tetapi dia akan dilatih dalam pekerjaan yang berguna, walaupun menanggung kesukaran. Inilah hidup Yesus. Inilah teladan hidupnya bagi kita. Dia rajin bekerja. Dia melakukan tugas sebagaimana yang ditetapkan bagi dia, meskipun itu menanggung kesukaran. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 85 paragraf 3. Kebahagiaan sejati terdapat hanya bila mana kita menjadi baik dan melakukan kebajikan. Kegembiraan yang paling murni dan tertinggi terdapat pada orang-orang yang dengan setia memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka. Tidak ada pekerjaan jujur yang menurunkan martabat. Kemalasan yang hina menuntun manusia merendahkan tugas-tugas sederhana dalam kehidupan setiap hari. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang rajin bekerja dalam pekerjaan yang bermanfaat, khususnya di rumah dan di kebun. Karena itu akan mendatangkan bagi kita pembentukan karakter yang agung, dan bila mana itu menjadi bagian kita, keselamatan boleh menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting bagi kami, baik orang-orang muda, demikian juga orang-orang yang sudah tua, bahwa hidup kami adalah hidup untuk bekerja. Kristus hidup bekerja dengan rajin, bahkan mengerjakan meskipun mengalami kesukaran. Karena itu semua memiliki manfaat. Pembentukan karakter membuat kami menjadi rajin dan mengingatkan kami serta mengarahkan pikiran kami kepada Pencipta dan Penebus kami. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini kami dapat bekerja, kami dapat berbuah. Karena di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa, khususnya untuk keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.